Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Silvi. Di video kali ini saya akan membahas persiapan tes CPNS 2024, di mana formasi untuk tes CPNS di tahun ini sangat banyak sekali ya, yaitu mencapai 690.822 formasi yang terbagi sebanyak 270.247 CPNS pusat dan 483.575 formasi untuk CPNS daerah. Nah, kesempatan baik nih bagi para fresh graduate untuk mengikuti tes seleksi ini. Karena fresh graduate tidak bisa ya mengikuti P3K, harus CPNS. Salah satu tes SKD di CPNS adalah adanya tes karakteristik pribadi atau yang disebut dengan TKP. Karena di tes ini tidak ada poin 0 ya, semua jawaban ada poinnya 1 sampai dengan 5. Jadi usahakan untuk TKP ini harus dijawab semua. TKP ini sepertinya terlihat mudah, tetapi hati-hati terjebak ke jawaban yang kita mikirnya adalah jawaban yang paling baik, tapi ternyata justru jawaban yang kita pilih adalah jawaban yang bukan memiliki poin 5 atau poin tertinggi untuk setiap jawaban soal. Yuk kita bahas tipsnya dan contoh latihan soal TKP terbaru sesuai kisi-kisi Kemenpan RB nomor 651 2023 dan juga yang keluar di tahun 2023 kemarin nih. Sebelum saya membahasnya, seperti biasanya bagi yang belum subscribe bisa klik subscribe serta aktifkan loncengnya ya, agar dapat selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, sebelum kita belajar, kita harus memahami konsepnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau kita belajar, paham konsep dan materi apa yang kita pelajari nanti, apapun jenis soal yang kita kerjakan itu insya Allah bisa ya. Karena kebanyakan kesalahan kita dalam belajar itu hanya latihan soal, dan menyimak pembahasannya saja tanpa memahami konsep awal materi yang diujikan. Oke, ini ada outline. Outline yang pertama jelas ya, kita harus mengetahui aturan yang dibuat oleh Kemenpan RB nomor 651 tahun 2023. Selanjutnya kita akan belajar soal kisi-kisi dan juga strategi. Gimana sih caranya agar menjawab soal TKP supaya semuanya mendapatkan poin 5. Kemudian kita akan mempelajari tentang core value ASN berakhlak, manajemen waktu, dan yang terakhir adalah praktis. Jadi kunci dari TKP adalah kita harus bisa latihan. Yang diujikan dan harus dipelajari di TKP ini adalah yang pertama, ada pelayanan publik. Jadi nanti kita belajar pelayanan publik itu apa sih? Bagaimana cara menjawabnya dan bagaimana cara membedakan dengan profesionalisme atau dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita harus mempelajari soal sosial budaya. Selanjutnya, kita harus mempelajari mengenai jejaring kerja, kemudian TIK, ada profesionalisme juga dan juga anti radikalisme. 6 komponen ini teman-teman akan dinilai untuk menjawab soal-soal TKP, tapi bagaimana sih bentuk soalnya? Tentunya bukan soal yang lot ya, tetapi soal yang HOTS. Kenapa disebut HOTS teman-teman?
Karena soalnya benar-benar penalaran, bukan soal jenis menghafal. Jadi hati-hati ya teman-teman. Bentuk soalnya bukan ditanya mengenai apa pendapat kamu tentang pelayanan publik atau apa pengertian pelayanan publik, tetapi yang ditanyakan adalah mengenai situasi-situasi tertentu yang akan membuat kita untuk membuat sebuah pilihan. Nah, di TKP itu ada sebanyak 45 soal yang nantinya nilai maksimal untuk TKP adalah 225 poin. Poin ini cukup banyak ya dibandingkan dengan TIU dan TWK. Kenapa bisa seperti ini? Karena di TKP tidak ada poin 0 jika salah. Setiap jawaban ada poin 1 sampai dengan 5. Jadi tujuan kita belajar TKP adalah kita harus mencapai nilai maksimal 5 untuk setiap soal. Jika kita tidak bisa selalu mendapatkan nilai maksimal, setidaknya kita harus memperoleh di atas ambang batas ya, agar memenuhi passing grade. Untuk nilai ambang batas TKP ini adalah 166 poin. Jadi untuk mencapai poin ini paling tidak kita harus mendapatkan 34 soal dengan full poin 5. Oke, di sini saya punya tips nih untuk sukses mengerjakan soal TKP dengan mendapatkan poin tertinggi, yaitu poin 5 untuk setiap soalnya. Oke, tips yang pertama, prinsip belajar. Pahami konsep. Dalam prinsip belajar seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa kita harus memahami konsep. Karena ini penting sekali dalam mengerjakan soal apapun sih, sebenarnya tidak hanya untuk mengerjakan soal TKP saja. Jika kita paham konsep secara mendalam, maka kita tinggal mengaitkan saja dengan konteks soal-soal yang ada di TKP. Jadi tips yang pertama ini kita harus memahami karakteristik ciri setiap 6 prinsip yang akan diujikan dalam TKP. Nah, prinsip-prinsip yang diujikan dalam tes TKP ini, tes karakteristik pribadi ini, yang pertama adalah pelayanan publik. Sebenarnya setiap soal di TKP itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Sehingga ketika kita datang untuk menjawab soal-soal TKP, kita sudah harus punya mindset nih. Mindsetnya apa? Mindsetnya adalah teman-teman datang untuk mengerjakan soal TKP sebagai seorang ASN yang akan memberikan pelayanan prima. Tapi ingat ya teman-teman, soal yang ada di TKP itu nggak melulu menanyakan peran kita sebagai ASN, sehingga soal-soalnya cukup beragam. Misalnya nih, ketika Anda menjadi seorang resepsionis, ketika Anda menjadi direktur rumah sakit. Jadi soal-soalnya ini itu bermain peran dalam menjawabnya. Kita harus tahu nih, kita harus punya mindset bahwa yang namanya pelayanan publik, kata kunci yang pertama adalah keramah tamahan. Jadi kita harus ramah, senyum kepada pelanggan. Kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau misalnya ada yang komplain gimana? Jika hal ini terjadi, kita harus meminta maaf. Ini adalah contoh-contoh sederhana dan ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, pertanyaannya adalah sangat sulit membedakan beberapa jawaban yang ada di TKP, karena memang jawaban-jawabannya itu hampir mirip-mirip ya teman-teman. Jadi tujuan
tujuan kita belajar itu agar kita bisa membedakan soal-soalnya, terutama soal-soal dengan jawaban yang memiliki poin tertinggi itu yang mana sih? Jawaban yang poinnya 5 itu untuk soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini apa sih? Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk pelayanan publik yang kedua ini kita harus mampu bekerja secara efektif. Pastinya di setiap instansi pemerintah maupun perusahaan maupun instansi-instansi yang lainnya, kita harus dituntut ya untuk bekerja secara profesional, secara efektif, efisien, itu harus kita miliki. Kemudian yang ketiga, mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Berikutnya ada jejaring kerja. Oke teman-teman, nanti kita akan diuji nih mengenai jejaring kerja. Apa saja yang diuji? Kita baca yuk yang pertama. Mampu membangun dan membina hubungan. Artinya kita tahu kita harus punya peran nih. Misalnya kita sebagai bawahan, kita tahu kita bisa memposisikan dengan rekan kerja, kita tahu memposisikan diri kita dengan atasan, dengan sesama manusia, dengan sesama masyarakat. Soalnya biasanya berkaitan erat dengan menanyakan posisi kita itu ketika bekerja, tetapi juga melihat bagaimana sih membangun pola komunikasi dengan pelanggan, dengan orang lain yang kita sebut dengan jejaring kerja. Oke, jadi itu konsepnya ya teman-teman. Yang kedua, yang berikutnya adalah mampu bekerja sama. Nah, kalau soalnya membuat suatu pilihan, apakah pekerjaan diselesaikan dengan sendiri atau dengan teamwork, usahakan memilih jawaban yang jawabannya dengan teamwork. Kemudian berikutnya, kolaborasi. Teman-teman harus ingat ya, saat ini sistem kerja yang dibangun di Indonesia itu adalah sistem kerja yang kolaboratif. Ada yang disebut kolaboratif governance, dan kolaborasi itu nggak harus dengan sesama ASN. Misalnya, tetapi kolaborasi juga bisa dengan bisnis, dengan stakeholder lainnya. Sebenarnya konsep-konsep seperti ini akan dibawa dalam soal-soal TKP. Makanya teman-teman harus punya mindset nih. Oke, kalau soal berkaitan dengan jejaring kerja, usahakan kolaborasinya itu nggak governments to governments ya. Misalnya bisa governments to citizen, government to others, gitu ya. Di situ ada konsep yang teman-teman bawa. Kemudian yang selanjutnya mengenai sosial budaya. Oke, kita flashback dulu nih. Kalau pelayanan publik itu konsepnya adalah ramah tamah, berorientasi pada customer. Yang kedua, kalau jejaring kerja, kolaborasi dan kerjasama konsepnya. Nah, kalau sosial budaya ini adalah adaptasi. Jadi, kata kuncinya ada pada adaptasi. Adaptasi itu kompleks ya teman-teman, artinya jangan hanya beradaptasi pada lingkungan kerja saja, tetapi kita juga harus beradaptasi dengan tetangga, dengan orang yang baru bertemu. Jadi ingat ya, kalau sosial budaya itu harus mampu beradaptasi konsepnya. Contoh soalnya kayak gimana sih Kak?
Nanti akan kita bahas ya, tapi sederhananya contohnya adalah ketika Anda diminta untuk pindah kerja ke Bali, sementara budayanya sangat berbeda. Apa yang kalian lakukan? Nah, contohnya seperti itu dalam konteks sosial budaya. Ada yang bertanya nih, apakah kita harus mendeteksi apakah ini soal sosial budaya, apakah ini soal tentang pelayanan publik, apakah ini tentang jejaring kerja? Tidak perlu ya teman-teman, karena soal TKP itu langsung di atasnya ada kisi-kisinya dari BKN. Jadi tertulis misalnya pertanyaan berikutnya tentang sosial budaya atau pertanyaan berikutnya tentang jejaring kerja. Jadi kita nggak usah mendeteksi dulu ini tentang apa ya, karena semua sudah tertera dalam soal. Kemudian kisi-kisi yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Teman-teman, kalau kita berbicara soal TIK nih, tentunya semua elemen baik swasta maupun publik harus memiliki adaptasi dalam perkembangan teknologi. Jadi, pilihlah jawaban yang intinya kita mau belajar. Kita mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan efektif. Misalnya nih, suatu contoh ya, soalnya seperti ini. Banyak antrian yang membludak. Apa yang harus kita lakukan? Oke, kita langsung orientasinya ke teknologi informasi. Atasan kita tidak mengerti soal TIK, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya pasti dengan membantu mengajarinya. Jadi mau belajar ya intinya. Jadi harus ada kemauan belajar TIK, bekerja sama juga harus ada. Sebenarnya semua prinsip-prinsip dalam TKP sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi apa kata kunci dari TIK ini? Kata kuncinya adalah memanfaatkan teknologi informasi. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk public service atau pelayanan publik. Kisi-kisi yang yang kelima ya, mohon maaf. Profesionalisme. Profesionalisme ini ada kata tugas dan fungsi. Kita harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan dan jabatan. Misalnya nih, Anda sebagai seorang kasir, tiba-tiba ada yang komplain dan juga ada yang ingin agar pelayanannya diubah agar lebih cepat gitu. Nah, teman-teman, kita tidak boleh langsung memberikan keputusan ya. Kenapa? Karena teman-teman hanyalah seorang kasir, tidak punya wewenang untuk membuat kebijakan. Kebijakan tersebut nanti bisa dilakukan oleh pimpinan atau pemilik perusahaan. Jadi ingat ya, kita itu siapa di dalam soal seperti itu. Dan kisi-kisi yang keenam ada anti radikalisme. Teman-teman, radikalisme itu sudah mulai masuk bukan hanya ke ranah pelayanan publik aja, tapi juga ke masyarakatan, ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi radikalisme itu bukan hanya bicara pada orientasi fisik saja, tetapi juga mengenai informasi atau pengetahuan yang radikal yang ingin mengubah seluruh struktur pemerintahan yang masif atau ingin mengubah kehidupan tatanan sosial yang masif. Jadi saya sarankan 6 kisi-kisi TKP ini harus teman-teman pahami dengan baik ya, agar bisa membedakan mana soal-soal yang masuk ke dalam pelayanan publik, anti radikalisme, sosial budaya,
teknologi informasi, profesionalisme, walaupun nanti di soal juga sudah tertera. Ini soal masuk ke profesionalisme. Kita harus paham konsep dari profesionalisme itu apa, antiradikalisme itu apa. Kalau antiradikalisme tadi adalah kita harus Oke, sekian dulu pembahasan video hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu teman-teman pejuang CASN 2024 dalam belajar. Video part 2 soal TKP akan segera saya tayangkan juga ya. Jangan lupa disimak juga. Terima kasih, sampai bertemu di next video.